Kami bertemu di suatu malam ketika kembang-kembang api dinyalakan dan trompet-trompet dibunyikan. Beberapa ledakan terdengar, tapi tak lantas membuat Haruna membuka mata. Ia menikmati perjalanannya, menembus dinding waktu, menyelinap di antara cahaya jingga dan biru. Terlampau jauh, ia tak menyadari bahwa bisa saja malam itu ia kehilangan kendali dan tak pernah bisa kembali. Ray, seorang secahara sepertiku telah menyerap dayaku. Pertarungan itu membuat luka yang cukup parah di beberapa bagian tubuhku. Aku hampir kehilangan kesadaran. Saat itulah Haruna menggapaiku. Kulihat aneka kertas warna-warni berhamburan menghujani sebuah ruang keluarga sederhana. Gelak tawa pecah. Orang-orang saling berpelukan. Happy New Year, Happy New Year. Selanjutnya satu persatu mereka menyebutkan harapan-harapan yang ingin dicapai di tahun yang baru. Namun gadis itu melewatkannya. Ia lebih memilih bersamaku dan memberondongku dengan segala pertanyaan. Jadi, kau seorang pemburu? Haruna terlihat bingung. Pencari. Di tempatku mereka menyebutnya Syacahara. Dan luka-luka ini? Aku terdiam sejenak. Hingga semilir angin di musim dingin menghempas lamunanku membuatku berkata, namun tak benar-benar sempurna. Kukatakan padanya, aku bertarung. Aku sendiri tak pernah ingat bagaimana mulanya pertarungan itu terjadi. Yang ku tahu, Ray selalu menantangku dan kami bertarung setiap kali bertemu. Apakah kau mengalahkannya? Tanya Haruna. Aku hanya memandang wajahnya. Lalu kulempar pandang ke sudut kanan ruangan, di mana tergambar sebuah rancangan benda yang sangat rumit. Suasana menjadi hening. Seraya meminta maaf, Haruna mulai mengobati luka-luka di bagian pelipis serta lenganku. Apa kau tak takut kepadaku? Tanyaku untuk mengendurkan sedikit kecanggungan di antara kami. Haruna tersenyum. Tidak, aku suka ikat kepalamu. Kamu terlihat tampan, katanya sambil membalut lenganku dengan sehelai kain putih. Sejak saat itu kami lebih sering bertemu. Meski seringkali secara tiba-tiba guncangan hebat menghempasku kembali, hingga terasa remuk seluruh badan dari ujung kaki sampai kepala. Namun setidaknya aku memiliki sebuah tempat di mana Ray tak bisa menemukanku. Kemana kita pergi? Tanyaku suatu hari ketika petang telah usai. Aku ingin menyaksikan festival musim dingin bersamamu. Sebaiknya kau mengajak ibumu. Tidak, ibuku sedang tidak enak badan. Ia bilang tak apa-apa jika aku pergi denganmu. Ku tahu Haruna hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Haruna menerimaku dengan sikap hangat ketika suatu kali Haruna memperkenalkan aku kepadanya. Ia menyajikan sup serta berbagai macam kue. Ibu Haruna tipe perempuan yang banyak bicara. Ia bercerita apa saja yang ia suka dan tidak suka. Matanya berbinar setiap kali untayan kata mengalir dari bibirnya, seakan ia sedang menceritakan kisah terhebat sepanjang masa. Ia selalu berhasil membuat suasana di ruang keluarga mencair dan pecah oleh canda tawa. Dan Haruna, ia benar-benar telah menganggapku sebagai sahabat. Ia mengajakku bermain, berbagi makanan, memberi sapu tangan dan sesuatu yang belum pernah kutemukan sebelumnya. Membuatku sadar betapa mengerikannya hidupku selama ini. Bertahun-tahun aku hidup untuk mencari. Sebagai seorang secahara, aku selalu berhasil mendapatkan apa yang orang ingin cari. Hal itu membuat namaku tersemat sebagai secahara terbaik, tentu dengan imbalan yang tak biasa. Namun, tidak untuk diriku sendiri. Bahkan,
Aku tak pernah tahu apa yang aku cari. Sejauh ini yang ku dapat hanya kekosongan, kehampaan. Apa yang sedang kau pikirkan, Kenichi? Tanya Haruna menghempas gejolak dalam benakku. Apa kau punya baju yang bagus? Tanyaku sedikit ragu. Apa? Maksudku, terakhir kali kau mengajakku ke taman bunga, orang-orang menatapku aneh. Jawabku. Haruna tampak berpikir sejenak. Baiklah, ikuti aku. Ia berjalan sambil meraih tanganku. Ayahku akan marah jika tahu ini, katanya berbisik. Aku tertegun. Tenanglah, ia sudah lama meninggal, sambungnya. Ia membawaku ke kamar ayahnya, tempat di mana ia mulai berkomunikasi denganku di dalam sebuah lemari kaca. Ia menyebutnya mesin waktu. Lewat mesin itulah aku bisa tiba di tempat ini. Buku-buku yang tertata rapi pada rak-rak mendominasi kamar ayahnya. Lalu pandanganku kembali tertuju pada sebuah gambar yang menempel di dinding dekat meja kerja. Pertarungan dalam diriku bergejolak lagi. Lamat-lamat semakin menyiksaku. Aku berharap waktu segera usai dan biarkan malam yang dingin ini membekukan segalanya. Coba yang ini. Haruna menyodorkan sehelai mantel berwarna abu-abu. Ini pakaian musim dingin terbaik milik ayahku. Aku menatapnya, meyakinkan apakah mantel itu benar-benar boleh aku pakai. Ayolah, jangan membuang waktu. Cepat pakai dan kita segera pergi sebelum ibu bangun dan mengetahui segalanya. Sebelum pergi, Haruna berbisik di hadapan sebuah potret. Ayah, setelah mesin waktu, kumohon kali ini izinkan aku untuk meminjamkan mantel kesayangan ayah padanya. Profesor Ito Ryosuke. Nama itu tertulis di bagian bawah potret ayahnya. Warna-warni cahaya menari-nari di dinding langit dan menerpa ukiran-ukiran yang terbuat dari es, menciptakan sebuah pemandangan epik dan mengagumkan. Beberapa pasangan saling menggenggam tangan, bersandar pada bahu sambil menikmati musik romantis yang tak pernah berhenti mengalun. Haruna memberiku segelas minuman hangat, lalu meletakkan apapun sehingga semuanya tampak berjalan normal. Apa kau menikmati malam ini? Haruna bertanya. Mungkin karena sedari tadi aku diam saja. Entahlah, sebaiknya kita pulang. Malam semakin dingin. Dan ibumu sendirian di rumah, pintaku. Di bawah remang-remang lampu jalan, sekitar 15 menit berjalan kaki, tiba-tiba sekelebat bayangan hitam menabrakku. Aku yang tersungkur berusaha keras mencari bayangan apa yang menabrakku itu. Senang berjumpa denganmu di sini, kawan. Rey, entah bagaimana bisa menemukanku di sini. Kupikir urusan kita sudah selesai. Gadis itu sungguh manis. Kamu memang jenius. Hei, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Apa? Tanya Rey dengan nada menyebalkan. Secara terbaik dan terkuat bersahabat dengan seorang gadis, katanya seraya melirik ke arah Haruna yang kini nampak kebingungan. Bodoh, sudah kuduga. Seharusnya misi ini diberikan kepadaku. Rey tak berhenti membual, sementara Haruna menatap tajam padaku penuh tanya. Ya, meski perempuan itu melakukan perlawanan, tapi dengan mudah bisa kusingkirkan. Dan model rancangan mesin ini berhasil kudapatkan. Rey tertawa lepas sambil mengibas-ngibas gulungan kertas yang ia genggam. Haruna terperanjat, lalu berlari meninggalkanku. Aku memanggilnya, namun dia tak peduli. Aku terus berlari mengabaikan rasa sesal yang menyeruak ke seluruh tubuhku. Ingin ku berlari mengejarnya, namun di hadapanku ada satu urusan yang harus segera diselesaikan.
Haruna terus menangis di samping jasad ibunya. Di bawah cahaya lampu kamar yang berkedip-kedip mau mati, di antara buku-buku serta benda-benda lain yang berserakan di lantai. Diiringi sedu sedan, ia tak henti mengutuk dirinya karena telah pergi malam itu. Lalu, selepas semua ini terjadi, apakah aku pantas menenangkannya? Tentu tidak, bukan? Hingga kuputuskan lebih baik urungkan langkahku, menjauh darinya dan memilih untuk meninggalkan apa yang telah kutemukan. Mungkin di tahun mendatang, ia akan temukan seorang sebaik ibunya, yang hangat dan bisa memenuhi jiwanya dengan warna-warni, canda dan tawa. Atau barangkali ia akan mati secara perlahan, karena dari semuanya, kesendirian adalah pembunuh paling halus di dunia. Aku keluar dari rumah itu, berjalan tanpa tujuan, dengan gemerlap luka di sekujur tubuh dan batinku. Sayup-sayup kulihat warna-warni cahaya bertebaran di langit, lalu bumi berguncang hebat. Sebentar lagi mesin waktu akan menghisapku, meremukkan tubuhku, bersama seluruh bayangan bersama Haruna. Aku tak perlu lagi mencari, karena aku, secahara terbaik, telah menemukan arti sebuah pencarian.